Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak yang Pan cintai dan banggakan. Pada pagi hari ini, mari kita belajar pembelajaran 3, tema 4, subtema 2, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Mari kita awali kegiatan pagi hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya ilmu kita bermanfaat dan tetap sehat serta tetap semangat. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Baik, anak-anak yang Pan cintai dan banggakan, pada tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga, mari kita simak tentang teks mengapa harus hemat listrik, ya. Ini merupakan teks eksplanasi. Kalian nanti mencari bagian-bagian dari teks eksplanasi melalui teks dengan judul mengapa harus hemat listrik ini, ya. Karena di buku tema kalian tidak ada. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, dari teks tersebut, seperti bagian pada teks eksplanasi lainnya, paragraf pertama berisi tentang topik masalah, ya. Kalian nanti silakan cari topik masalahnya, kemudian deret penjelas. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, selanjutnya dari teks tersebut kita bisa mengambil intinya yaitu sikap hidup hemat listrik. Sekarang buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Poster ini kita kumpulkan minggu ini sebagai tugas proyek, ya. Poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Ingat, bagian-bagiannya terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, serta poster jelas, menarik, tulisan rapi, dan bersih. Pan tunggu pada hari Minggu pukul
11.59 malam ya, atau 23.59 malam. Baik, apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, kita mempelajari bagaimana sikap-sikap hidup listrik, hidup hemat energi listrik, kemudian manfaatnya, ya kan? Oke, teks eksplanasi dan poster. Oke, kerjasama kalian dengan orang tua di rumah, diskusikan bersama orang tua tentang pentingnya melaksanakan sikap hidup hemat listrik. Kemudian buatlah rencana bersama orang tua untuk melakukannya setiap hari di rumah. Oke anak-anak, itu tadi tentang belajar di pembelajaran ketiga. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.